Proses hukum terhadap kasus penyelundupan kosmetik ilegal oleh oknum Kepala Kantor Pos Tarakan dan Sungai Nyamuk kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya, penasihat hukum tersangka mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Tarakan karena menganggap penetapan status tersangka dinilai terlalu prematur. Setelah sidang pertama pada 13 April 2023 lalu ditunda, pada 2 Mei 2023, sidang kedua pra-peradilan berhasil digelar. Namun sidang ketiga pada 3 Mei 2023 kemarin harus berakhir dramatis dikarenakan penasihat hukum tersangka terpaksa terusir dari ruang persidangan pasca hakim menyatakan bahwa di hari tersebut tersangka telah mencabut surat kuasa terhadap penasihat hukumnya yang berdampak gugurnya sidang pra-peradilan tersebut. Benarkah pencabutan surat kuasa oleh tersangka dianggap cacat prosedural dan diduga terjadi akibat adanya tekanan terhadap tersangka? Sesaat lagi Ekuator TV akan hadirkan informasinya eksklusif di Prime Time Lensa Publik. Dua pejabat BUMN daerah, yakni Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk dan Kepala Kantor Pos Kota Tarakan, berinisial CH dan TB, diamankan Polres Tarakan bersama satu tersangka lainnya bersama 2.000 pieces kosmetik ilegal pada Senin siang 7 Maret 2023. Kedua kepala kantor pos ini terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal dan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu digelar hitungan hari tiba-tiba jadi tersangka. Digelar dulu, kemudian hari itu juga langsung jadi tersangka. Sementara dalam teori hukum acara pidana itu sesuatu yang sangat serius. Kapan detik permulaan penyelidikan dimulai? Di situ ada hal-hal yang tidak boleh disentuh, apa penyitaan tidak boleh. Nah, ini kapan itu starting, kapan dimulainya secara formal pelaksanaan penyidikan gitu. Ini yang perlu ditelah secara dalam. Saya lihat di situ penetapannya konsideran dalam surat penetapan itu luar biasa, sangat prematur. Jadi menurut saya ini perlu diuji dalam mekanisme pra-peradilan. Selamat pagi pemirsa, hari ini telah bergabung dengan saya yaitu di penghujung telepon Bapak Dr. Alexandra SH Eshum selaku mantan dari penasihat hukum tersangka CH dan TB dalam kasus penyelundupan kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pos Tarakan dan Sungai Nyamuk. Ya, Bapak Dr. Alexandra, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar, alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih Pak Alex sudah bersedia bergabung di Prime Time Lensa Publik pagi ini. Ya, Bapak, kami mendengar kemarin suasana hari ketiga sidang berlangsung sedikit dramatis, terlebih dengan hadirnya para tersangka di ruang persidangan di mana dalam sejarah tata aturan pra-peradilan, para tersangka tidak pernah dihadirkan langsung di ruang sidang karena ini bukan sidang pidana atau perdata. Apakah ada dugaan kejanggalan yang Bapak amati dari prosedur yang pra-peradilan kemarin, Bapak? Silakan. Baik, ada beberapa hal yang sangat fundamental terkait dengan penetapan tersangka di praktek hukum di Republik Indonesia ya. Jadi tidak sekedar alasan-alasan subjektif, pemenuhan dua alat bukti sejatinya apakah sudah secara sempurna didapati dari sisi perspektif hukum publik itu tidak pernah terbahasakan begitu. Saya coba menguliti dari aspek due process of law, di mana kaidah dan falsafah munculnya ketentuan pasal tersebut. Jadi kalau kita bicara kaidah hukum itu. Ya, Bapak suaranya
tiba-tiba lembaga penegak hukum tertentu, Polres Tarakan menyegerakan mendeklarasikan penetapan tersangka begitu. Sementara tersangka utamanya itu di DPO-kan begitu. Sampai dengan detik ini kepolisian Resort Tarakan sedikit kesulitan untuk mendapatkan jejak yang buron ini begitu. Nah, sekarang untuk konteks tersebut bagaimana cara menjelaskannya secara harfiah begitu dari sisi doktrin hukum acara pidana tersebut. Tersangka utamanya itu tidak pernah didapat sampai dengan detik ini, tapi ujuk-ujuk ditarik kepada pimpinan dua BUMN negara gitu. Kepala Kantor Pos Tarakan dan Kepala Kantor Pos Sungai Nyamuk. Inilah menurut saya agak sedikit prematur. Bagaimana menjelaskan hubungan jabatan tersebut yang notabene beliau-beliau ini ber-SK. Ya, Bapak, suara Bapak menghilang. Ya. Tiba-tiba ditarik, diminta pertanggungjawaban secara maka dari saya dalam setelah diskusi panjang besar, kemudian para tersangka, kami berkeputusan yang menyelenggarakan meminta pertanggungjawaban secara permohonan pra peradilan. Ya, Bapak. Demikian. Kemarin waktu di sidang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dua atau tiga tersangka yang dihadirkan itu dalam konteks pra peradilan itu sebenarnya tidak demikian. Mereka tidak perlu dihadirkan di ruang persidangan. Bapak melihat ada satu kejanggalan begitu menyaksikan bahwa para tersangka itu dihadirkan di ruang persidangan, Bapak. Jadi mengingat sebuah tindakan hukum sudah terlanjur dilakukan oleh sebuah institusi penegak hukum namanya Polres Tarakan, kemarin diwakili oleh Bitkum Polda Kaltara. Ini kan ada semacam kecemasan tingkat tinggi kalau ini bergulir dipastikan ya 80% akan lepas dari segala tuntutan, karena memang due process of law-nya, cara menetapkan tersangkanya itu menurut saya perlu diuji gitu. Kemudian tidak tersangka utamanya belum ada, tiba-tiba pimpinan tertinggi dari sebuah lembaga badan usaha milik negara, kantor pos, diminta pertanggungjawaban hukum gitu. Ada satu kurir, dua pimpinan. Bagaimana menguraikan urusan menurut saya bisnis as usual, retail kosmetika yang katanya aprosedural itu dengan kedudukan dari klien kami ini kan menurut saya agak sedikit susah dianalogikan secara hukum, masih jauh panggang dari api. Maka dari itu mereka berkepentingan agak sedikit fobia untuk menghadapi di sidang pra peradilan. Nah, dalam praktek selanjutnya klien kami karena tubuhnya tertahan di sana, disinyalir, diduga di bawah tekanan, karena beliau-beliau ini memang sangat awam hukum. Bicara praktek di negeri ini, otoritas menahan ada di pihak kepolisian, kejaksaan, badan mereka tertahan hari demi hari di brainwash demikian rupa kalau bisa mencabut kuasa hukum Dr. Alexandra karena pertimbangan ABCD. Ada bahasa-bahasa kalau ini tidak dihentikan segera bakal ada penambahan calon tersangka baru 1, 2, 3. Bayangan-bayangan mimpi buruk itulah yang membuat mereka semacam nightmare hari demi hari, sehingga di drive lah sedemikian rupa surat pencabutan yang tulisan tangan. Ketika di persidangan ditanya hakim apakah ini tulisan saudara, itu hampir sekian menit itu mengernyitkan dahi untuk menjawab. Kalau memang beliau itu merasa menulis sendiri, kenapa harus demikian? Gitu ya, dari sisi grooming tubuh aja sudah terbaca. Dalam praktek sidang pra peradilan, menurut saya agak janggal, bahkan hampir tidak pernah
sampai yang bersangkutan itu digiring ke ruang sidang, sekedar dikonfirmasi hakim menurut saya sudah sedikit memihak begitu. Bagaimana sudah terjun ke urusan-urusan sangat privat, tiba-tiba harus mengeksekusi, memutuskan kami, mengiyakan, sementara ada surat kuasa lain selain tersangka utama ini, orang tua kandung, ibu kandung beliau, kemudian istri sah beliau sudah memberikan kuasa terhadap double melapis kuasa sedemikian rupa ini. Nah, bagaimana membahasakan secara hukumnya? Tiba-tiba hakim yang mulia, yang katanya mulia ini, ya mengaminkan begitu, dan akhirnya kami juga karena terjadi debat tafsir, kami keluarlah. Terlepas dari semua itu, di dalam surat kuasa yang diteken bulan Maret oleh klien kami berdua ini, itu di dalam diktum susunan narasinya, surat kuasa tidak bakal bisa dicabut tanpa persetujuan si penerima kuasa. Yang hakim menurut saya sangat subjektif. Bahasa mau menegakkan hukum, tapi di lain sisi menabrak kaidah hukum. Apa yang mau dibanggakan dalam praktek penegakan hukum kayak begini? Itu yang saya tidak terima. Kalau masalah di sini segala itu macam, masuk ke ranah private gitu, Bapak ya? Ya, sesuatu yang sangat privat, klien dengan penasihat hukum itu kan ranahnya ranah pribadi. Bagaimana yang mulia itu bisa masuk ke dalam pikir tanda si penyidik tadi ya, dengan kepentingannya untuk menyelesaikan hubungan hukum antara saya dengan klien saya. Itu kan menurut saya sangat tindakan yang menurut saya kerdil sekali, sampai mengebiri demikian rupa praktek penegakan hukum. Profesi kami ini dilindungi oleh undang-undang juga, jadi apapun tidak boleh diberlakukan dengan sikap-sikap demikian. Harus fair play. Hukum itu ada kaidah, ada norma-normanya. Sekarang mau bicara menegakkan hukum, tapi dengan cara-cara menabrak hukum. Apa yang mau dibanggakan begini? Menekan sedemikian, mempressure, bahasa-bahasa yang itu semua ada jejaknya di HP. Klien-klien, para orang tua klien itu recordingnya semua firm. Makanya saya berani. Ini masalahnya sesuatu yang harus ditegakkan, bukan bicara saya sentimen terhadap lembaga. Kinerja lembaga yang harus kita kritisi, jangan membebek saja. Itu yang jadi red note saya itu. Dalam due process law, menegakkan hukum itu harus sangat firm, karena ini hak asasi manusia yang tidak bisa terbelikan oleh apapun. Sedetik pun orang tidak boleh ditahan tanpa alasan-alasan yang confirm secara hukum, harus diuji. Untuk tahap 2 saja, kejaksaan bisa berbeda itu. Tiba-tiba bisa langsung P21. Jadi panjang kalau kita mau berdebat. Ya, Bapak, saya juga mendengar bahwa Bapak sendiri tidak menerima tembusan daripada surat pencabutan kuasa tersebut, begitu? Nah, betul, jadi bagaimana Pak? Jadi seakan-akan terkesan tiba-tiba dan membuat Bapak kaget begitu, dan akhirnya Bapak memutuskan untuk terpaksa keluar dari ruang persidangan pada hari-hari tersebut. Surat tidak pernah sampai dengan persidangan ketiga itu tidak pernah sampai ke kantor kami. Apalagi saya tanda terima, tidak pernah ada itu. Tiba-tiba semua diselesaikan secara instan di ruang sidang. Ini ada apa gitu? Makanya saya berteriak atas nama keadilan, kepastian hukum. Berbangsa bernegara ini bukan seenak udel kekuasaan segala macam kan. Harus ada koridor yang kita tegakkan. Kita sarjana hukum, ya menegakkan kaidah hukum. Jangan main kekuasaan, tanda petik ya. Jabatan itu bisa berpindah dimanapun sampean bertugas, bisa dipindah dengan kekuatan pemikiran hukum. Untuk mengkonfirmasi ada apa sebenarnya, kami juga secara terpisah telah menghubungi pihak hakim dalam hal ini yang menyampaikan statementnya di ruang persidangan tersebut. Ya, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Jadi intinya perkara pra-peradilan tadi dicabut oleh prinsipalnya langsung melalui kuasa yang baik. Ya. Kalau masalah ada tekanan atau tidak itu bukan kewenangan kami. Ya, kami hanya melaksanakan bagaimana aturan hukum yang berlaku, bahwa seorang pengacara hadir di persidangan itu berdasarkan dengan kuasa. Karena kuasanya tadi sudah dicabut langsung oleh yang bersangkutan, maka secara legalitas kuasanya sudah tidak sah. Jadi kami meminta yang bersangkutan untuk segera
meninggalkan tempat duduknya karena secara legalitasnya sudah tidak memiliki hak lagi karena sudah dicabut oleh kuasanya. Seperti yang saya jelaskan tadi di persidangan mengenai masalah apakah itu ada tekanan atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, ketika kami tanya langsung kepada prinsipal, dia menyatakan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Nah, sudah di hadapan sidang, dia menyatakan seperti itu, ya itulah yang kami jadikan dasar. Kalau masalah hal-hal yang lain itu di luar dari kewenangan kami. Nah, kami hanya menjalankan hukum acaranya, bahwa berdasarkan dengan formalitasnya, dia sudah tidak memiliki formalitas untuk menghadiri persidangan, ya maka kami persilahkan yang bersangkutan untuk keluar secara baik-baik. Tapi karena tidak mau, ya dibuat kami harus keluarkan dia dengan paksa. Ya, pemirsa dan Pak Alek, tadi bersama-sama kita saksikan tayangan wawancara kami dengan hakim dari pengadilan negeri yang menangani kasus kemarin. Menurut yang disampaikan oleh beliau bahwa surat kuasa dari tersangka itu sudah dicabut dan memang Pak Alek dalam hal ini tidak lagi berhak berada di dalam ruang persidangan tersebut. Ya, komentar Bapak tentang hal ini bagaimana Pak? Silakan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, itu surat kuasa kalau belum pernah sampai ke tangan penasihat hukum terdahulu, bagaimana itu dimengerti secara tegas itu sudah terjadi pemisahan hubungan hukum antara klien dengan penasihat hukum. Itu satu. Kemudian di dalam diktum surat kuasa itu ada kalimat yang saya insertkan bahwasannya itu dipahami begini, surat kuasa tidak bakal bisa dicabut tanpa persetujuan si penerima kuasa. Nah, terhadap dua aspek ini hakim tidak bisa menjelaskan kemarin. Menurut saya tidak bakal dicabut karena ini urusan privat. Kecuali saya ikhlas menerima apapun. Artinya secara etika dicabut fine-fine saja dengan pembahasan yang argumentatif. Kenapa mencabutnya? Pengacara kan di lain sisi juga bisa mundur. Tidak serta-merta akan dicabut kita mengibah, kan tidak begitu posisinya. Masalahnya sekarang klien ini di bawah tekanan sampai dihadirkan ke ruang sidang. Hakim tidak melihat itu sebagai sebuah fakta. Si orang tua didatangin bolak-balik sama oknum, ya kan? Saya pun di WA nomor-nomor asing, diminta ke Polres untuk menerima surat. Mau merintah penasihat hukum dari mana oknum polisi itu mau mengarahkan ke kiri ke kanan? Ada semua jejaknya di HP para orang tua yang saya bela ini, yang tersangka yang ditahan, badannya ditahan di dalam. Inilah yang menurut saya kita harus aware terhadap praktek penegakan hukum yang menurut saya agak brutal gitu loh. Masalahnya sekarang sedemikian rupa tidak berani menghadapi secara fair sampai dengan detik terakhir proses persidangan pra itu. Apapun hasilnya, jangan ada pendekatan-pendekatan yang di luar hukum ya, sehingga orang yang berpikiran awam sangat ketakutan itu, saudara. Ini yang menurut saya harus kita lawan. Tidak bisa sebagaimana angin lalu saja, minute by minute, minggu demi minggu, ya sudah berganti chapter di wilayah Kaltara. Udah, publik gampang sekali melupakan. Nah, saya ingin menjadi reminder terhadap proses penegakan hukum di wilayah kita. Jangan jadi penasihat hukum itu membebek saja gitu loh. Harus ada value yang ditawarkan, apapun konsekuensinya gitu. Kita tidak menghina orang berperang di sini, pejabat penegak hukum ditarakan, tidak. Kita urusan kinerjanya. Sebagaimana kita mengkritisi presiden, tidak pernah kita memusuhi seorang Jokowi. Kinerja jabatan presiden itu yang kita kritisi. Demikian. Ya, jadi seandainya proses pra-peradilan ini terus berlangsung, kemungkinan hari Jumat begitu ya, diprediksi akan muncul putusan. Tapi karena Bapak sudah dicabut surat kuasanya oleh tersangka, akhirnya semua berakhir begitu saja. Nah, statement terakhir Bapak closing untuk kasus ini sebagai mantan dari penasihat hukum tersangka, silakan Pak. Baik. Ketika hari Rabu itu saat sidang terakhir itu kan langsung tiba-tiba ada penasihat hukum baru. Penasihat hukum. Ya, Pak Alexandra, suara Anda menghilang.
apa namanya tekstual karena dicabut. Nah, sekarang dicabut sesuatu apa namanya value di balik itu apa sehingga terjadi dicabut gitu. Saya tanya si saudara betul iya mencabut. Saudara apakah si hakim bertanya apakah di bawah tekanan? Jelaslah dalam forum itu mana berani juga orang yang sudah di bawah tekanan begitu bilang tidak. Nggak usah ditanya pun dengan bahasa tubuh kan kita sudah tahu. Jadi tiba-tiba menyegerakan sampai ke ruang sidang itu apa ini? Jadi jangan dihalangi lah untuk saya berpikir bahwasanya ada sesuatu yang memang sedang dijalankan ya, skenario tertentu sehingga saya ya memang harus tidak menginginkan saya. Begitu saya tercabut kan, besoknya sudah tidak jalan sidangan kan, walaupun ada penasihat hukum baru. Iya, dan itu menjadi masalah. Jadi juga apakah harus pada hari itu ya, Pak penegak? ya? Maksud saya tidak boleh di apa namanya di bypass dengan kekuasaan apapun, walaupun itu seorang hakim sekalipun. Di atas langit masih ada langit. Petinggi Mahkamah Agung sudah beberapa jadi tersangka kan, apalagi level-level di bawah gitu. Jadi tidak ada masalah itu. Sepanjang dia masih manusia, wajib kita kritisi. Apalagi kayak saya ini penegak hukum, saya dosen. Saya bergelar tertentu, wajar saya. Kapasitas saya itu ahli sudah, bukan sekedar praktisi hukum gitu loh. Makanya saya harus berteriak. Masalah duit itu urusan 16. Praktek penegakan hukum ini harus dikawal. Siapapun Kapolresnya. Kapolda, siapapun, mau Kapolri sekalipun, contoh Sambo pun apa yang sekarang yang mau dikomentari dengan praktek eksistensi Sambo kan? Gua sendiri dihabisi kan? Apa yang mau dikomentari? Begitu Bu Rina. Ya, oke. Pak Alexandra, terima kasih klarifikasinya terkait kasus penyelundupan kosmetik ilegal kemarin. Mudah-mudahan potret penegakan hukum di Kaltara semakin hari semakin menjadi lebih baik. Terima kasih kehadirannya Pak Alexandra, sehat selalu. Ya, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di prime time hari ini yang membahas tentang dan mengkonfirmasi tentang berita yang kemarin muncul di permukaan tentang penetapan dan kemudian pencabutan surat kuasa dari tersangka terhadap penasihat hukum yaitu Bapak Dr. Alexandra SH. Saya Rina Tangga mengakhiri perjumpaan kita dan sampai ketemu pada episode yang akan datang. Salam.